kedua adalah bangun datar, dan yang ketiga bangun ruang, serta yang terakhir adalah statistika. Oke, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu akar dan akar pangkat. Yang pertama adalah akar. Simbol akar itu seperti ini. Kemudian akar B dibaca akar pangkat 2 dari B, dan 3 akar C dibaca akar pangkat 3 dari C. Adapun bentuk-bentuk akar mempunyai beberapa sifat, di antaranya yang pertama, akar pangkat 2 dari A sama dengan A. Yang kedua, akar pangkat 2 dari A kali B sama dengan akar pangkat 2 dari A dikali akar pangkat 2 dari B. Kemudian yang ketiga adalah akar pangkat 2 dari A dibagi B sama dengan akar pangkat 2 dari A dibagi akar pangkat 2 dari B. Bentuk umum akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, B sama dengan A pangkat 2 atau disebut dengan kuadrat, maka akar pangkat 2 dari B adalah A. Kemudian yang kedua adalah C sama dengan A pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari C sama dengan A. Kemudian selanjutnya adalah akar pangkat. Akar pangkat adalah cara singkat menulis perkalian yang berulang-ulang pada bilangan yang sama. Cara mencari akar pangkat, untuk mencari akar pangkat 2, sebagai contoh di bawah ini, akar pangkat 2 dari 144 itu sama dengan 12. Ini apabila kita sudah mengetahui akar dari 144. Jika kita belum mengetahui akar dari 144, maka cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan rumus akar pangkat 2 dari A sama dengan A pangkat 1/2 atau disebut dengan eksponen pangkatan. Nah, setelah itu kita mencari faktor satu prima dari bilangan yang ingin kita cari akarnya. Di sini karena yang ingin kita cari akarnya adalah 144, maka kita mencari faktor kasih prima dari 144. Nah, setelah kita menemukan faktor kasih primanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jadi karena faktor kasih prima dari 144 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Akar pangkat 2 dari 144 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, sama dengan 2 pangkat 4/2. Untuk A di sini kita ganti dengan menggunakan 2 pangkat 4. Kemudian satunya kita ubah jadi 4 karena di situ 2-nya ada 4. Kemudian dibagi dengan 2 sesuai dengan akar pangkat yang diberikan. Apakah itu akar pangkat 2 atau akar pangkat 3? Sesuaikan ya. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 2/2 sama dengan 2 pangkat 2 karena 4 dikali 2 adalah 2. Kemudian dikali dengan 2. 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita masuk pada bentuk operasi bilangan akar pangkat 2 dan 3. Yang pertama adalah penjumlahan akar pangkat. Contohnya, akar pangkat 2 dari 4 ditambah akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 2 ditambah 4. Akar pangkat 2 dari 4 kan 2, yaitu 2 kali 2. Kemudian akar pangkat 4 dari 16 itu adalah 4, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian yang kedua adalah akar pangkat 2 dari 25 ditambah akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 5 ditambah 8. Jadi 5 ini adalah akar dari 25, kemudian 8 adalah akar dari 64. Nah, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kemudian yang ketiga yaitu akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 514 sama dengan 4 ditambah 8. 4 adalah akar pangkat 3 dari 64, kemudian 8 adalah akar dari 514. Jadi langsung saja kita jumlahkan, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah pengurangan akar pangkat. Contohnya, akar pangkat 2 dari 49 dikurang akar pangkat 2 dari 36 sama dengan
7 dikurang 6. Kenapa? Karena 7 itu adalah akar dari 49 dan 6 adalah akar dari 36. Kemudian kita kurangkan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua yaitu akar pangkat 3 dari 729 dikurang akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga adalah perkalian akar pangkat. Contoh, akar pangkat 2 dari 121 dikali 25 sama dengan akar pangkat 2 dari 121 dikali akar pangkat 2 dari 25. Itu sama dengan 11 dikali 5, karena 11 adalah akar dari 121 dan 5 adalah akar dari 25. Jadi langsung saja kita mengalihkan 11 dikali 5 sama dengan 55. Kemudian yang kedua, akar pangkat 2 dari 9 dikali akar pangkat 2 dari 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian yang ketiga adalah akar pangkat 3 dari 1000 dikali akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan 10 dikali 11, yaitu 110. Kemudian yang keempat adalah pembagian akar pangkat. Contohnya, akar pangkat 2 dari 64 dibagi akar pangkat 2 dari 4. Itu sama dengan 8 dibagi 2. Karena 8 adalah akar dari 64 dan 2 adalah akar dari 4. Itu sama dengan 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maaf, tulisannya itu salah ya. Kemudian yang kedua, akar pangkat 3 dari 216 dibagi akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 6. 6 itu adalah akar dari 216. Kemudian dibagi 3. 3 itu adalah akar dari 27 dengan 3 kali dikalikan sama dengan 2. Materi selanjutnya adalah bangun datar. Bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bentuk yang berbentuk dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Nah, kemudian kita masuk pada macam-macam bangun datar. Yang pertama adalah persegi. Rumus persegi untuk mencari luas itu sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Kemudian keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD atau 4 dikali sisi. Nah, kemudian sifat-sifat persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Kemudian mempunyai 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian contoh soal persegi. Nah, jika sebuah persegi memiliki panjang 3 cm, maka berapakah keliling dan luas dari persegi tersebut? Nah, diketahui panjang persegi adalah 3 cm. Yang ditanyakan keliling dan luasnya. Nah, langsung saja kita masukkan rumus keliling. Rumus keliling itu sama dengan 4 dikali S atau dapat dituliskan 4 dikali 3 karena sisinya adalah 3 atau panjang persegi itu adalah 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Jadi keliling persegi tersebut adalah 12 cm. Kemudian untuk mencari luas kita masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan sisi kali sisi, sama dengan sisinya kan kita sudah mengetahui yaitu 3 cm. Jadi kita langsung mengalihkannya saja, 3 dikali 3 sama dengan 9 cm kuadrat. Jadi luas persegi tersebut adalah 9 cm kuadrat. Kemudian yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta memiliki 4 sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian memiliki 2 diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian rumus persegi panjang. Untuk mencari luas yaitu panjang kali lebar. Untuk mencari keliling yaitu sama dengan 2
2 dikali panjang tambah lebar. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Diketahui sebuah persegi panjang ABCD memiliki panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Nah, kita sudah mengetahui panjang sebuah persegi itu 7 cm. Kita sudah mengetahui dari persegi panjang tersebut adalah 7 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah keliling persegi panjang. Nah, langsung saja kita masukkan rumus keliling, yaitu sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kita masukkan saja angkanya. Untuk panjang itu sama dengan 7 dan lebar itu sama dengan 5. Jadi 2 dikali 7 tambah 5 atau 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 24 cm. Nah, kemudian yang kedua adalah tentukan luas persegi panjang yang mempunyai panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Diketahui panjang persegi panjang itu adalah 9 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Ditanya luas persegi panjang. Langsung saja kita masukkan rumus dari luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita masukkan nilainya. Panjangnya adalah 9 dan lebarnya adalah 6. Jadi dapat kita tuliskan 9 dikali 6 yaitu 54 cm pangkat 2. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 54 cm pangkat 2. Kemudian yang ketiga adalah jajar genjang. Rumusnya untuk mencari luas yaitu alas kali tinggi. Untuk mencari keliling itu sama dengan 2 dikali A tambah B. A di sini adalah alas, T di sini adalah tinggi, dan B di sini adalah sisi miring. Sifat-sifat jajar genjang yaitu pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi CD, kemudian sisi BC dan sisi AD. Memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut B dan sudut D. Kemudian memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian kita masuk pada contoh soal jajar genjang. Sebuah kardus bekas berbentuk jajar genjang, panjang sisinya adalah 16 cm dan 9 cm, serta tingginya 7 cm. Berapakah keliling dan luas kardus itu? Nah, diketahui panjangnya itu adalah 16 cm, lebarnya 9 cm, dan tinggi adalah 7 cm. Ditanya keliling dan luas kardus tersebut. Nah, langsung saja kita masukkan rumus keliling sama dengan 2 dikali alas tambah B yaitu sisi miring. Kemudian kita masukkan 2 dikali alasnya itu berapa atau panjangnya itu adalah 16 cm dan B nya berapa? B nya itu adalah lebar yaitu 9 cm. Jadi dapat kita tuliskan 2 dikali 25 cm yaitu sama dengan 50. Jadi keliling jajar genjang adalah 50 cm. Nah, kemudian untuk mencari luas, kita masukkan luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Alasnya adalah 16 cm dikali tingginya adalah 7 cm. Itu sama dengan 112 cm. Jadi luas jajar genjang adalah 112 cm kuadrat. Adalah trapesium. Rumus trapesium untuk mencari luasnya yaitu sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Kemudian untuk mencari keliling trapesium yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. A dan B adalah sisi sejajar, kemudian C dan D adalah sisi miring, dan T adalah. Kemudian sifat-sifat trapesium yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi A dan sisi B. Kemudian jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Kemudian kita masuk pada contoh soal trapesium. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah luas dan keliling dari bangun di samping? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sisi alas di bagian bawah itu sama dengan 30 cm dan
yaitu 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Nah, sama dengan 1/2 dikali A nya adalah 30 dan B nya adalah 25, kemudian dikali 20. 20 itu adalah tingginya. Luas trapesium sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T, sama dengan 1/2 dikali A nya itu adalah 30, adalah 20. Jadi 1/2 dikali 55, karena 30 ditambah 25 adalah 55, kemudian dikali dengan 20. Jadi 55 dikali 20 adalah 1100. Kemudian 1/2 dikali 1100 adalah 550 cm. Jadi luas gambar di atas adalah 550 cm kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari keliling dari trapesium tersebut, keliling kita masukkan saja rumusnya, yaitu A tambah B ditambah C tambah D, sama dengan A nya adalah 30, kemudian B nya adalah 15, C nya adalah 25, serta D adalah 15 karena D sejajar dengan C, jadi angka mereka sama. Kemudian kita jumlahkan saja, 30 tambah 15 tambah 25 ditambah 15 itu sama dengan 85 cm. Jadi keliling gambar di atas adalah 85 cm kuadrat. Selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, rumusnya untuk mencari luas yaitu sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk mencari keliling sama dengan 4 dikali sisi. Dan untuk mencari sisi itu sama dengan keliling dibagi 4. Kemudian untuk mencari diagonal 1 itu sama dengan 2 dikali L dibagi diagonal 2. Dan untuk mencari diagonal 2 itu sama dengan 2 dikali L dibagi diagonal 1. Jadi D1 ini adalah diagonal 1 dan D2 itu adalah diagonal 2. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat belah ketupat, yaitu pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Kemudian memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal belah ketupat. Pertama, hitunglah keliling lingkaran suatu belah ketupat yang mempunyai panjang sisi yaitu 7 cm. Nah, diketahui bahwasanya sisinya itu 7 cm. Untuk panjang sisinya itu 7 cm. Nah, yang ditanya adalah ketupat. Nah, langsung kita masukkan keliling yaitu sama dengan 4 dikali. Oke, kita masukkan saja rumus 4 dikali sisi. Nah, sisinya di sini adalah 7 cm, jadi langsung saja kita kalikan sama dengan 28 cm. Jadi keliling belah ketupat tersebut adalah 28 cm. Kemudian suatu belah ketupat luas 24 cm kuadrat. Apabila diketahui salah satu diagonalnya berukuran 4 cm, hitunglah diagonal yang lain. Di sini kita ketahui adalah luasnya, luas belah ketupat yaitu 24 cm kuadrat, untuk diagonal satunya yaitu 4 cm. Yang ditanyakan adalah diagonal yang lainnya, tentunya adalah diagonal 2. Lalu kita masukkan rumus untuk mencari diagonal 2, yaitu D2 sama dengan 2 kali L dibagi diagonal 1. Nah, kita masukkan saja luasnya. Luasnya itu adalah 24 dan diagonal 1 adalah 4. Jadi dapat kita tuliskan 2 dikali 24 dibagi 4. Nah, 24 dibagi 4 itu adalah 6. Jadi dapat kita tuliskan 2 dikali 6 itu sama dengan 12 cm. Jadi panjang sisi diagonal lainnya adalah 12 cm. Kemudian yang keenam adalah lingkaran. Rumusnya untuk mencari luas yaitu P dikali R pangkat
2/7 atau 3,14. Kemudian R itu sama dengan jari-jari dari lingkar. Kemudian sifat-sifat belah ketupat, yaitu memiliki satu titik pusat. Kemudian jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Jadi Paman Ali membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 84 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 4 meter. Nah, harga setiap pohon itu adalah Rp60.000. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali? Nah, diketahui bahwasannya diameter suatu taman itu adalah 84 meter dan jarak pohon yang akan ditanam adalah 4 meter. Kemudian harga setiap pohon itu adalah Rp60.000. Nah, yang ditanyakan biaya yang dikeluarkan. Nah, sebelum kita mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pak Ali, maka kita akan mencari tahu berapakah banyak pohon yang akan ditanam oleh Pak Ali tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu dapat kita tuliskan banyak pohon sama dengan keliling taman dibagi jarak pohon, atau sama dengan P kali D dibagi jarak pohon. P kali D ini adalah keliling positif kanan, atau V dikali R pangkat 2. Nah, kemudian sama dengan P yang kita gunakan adalah 2/7 dikali 84 meter dibagi 4 meter. Nah, 84 meter ini bisa dibagi 7 dan jadinya adalah 12. Kemudian 22 dikalikan dengan 12 dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Di pohon yang ditanam sebanyak 6 pohon. Kemudian kita masuk pada biaya. Nah, untuk biaya di sini kita kalikan saja 6 banyak pohon dengan harga per satu pohon, yaitu 66 pohon dikali 60.000 sama dengan 3.960.000. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang memiliki beraneka ragam bentuk. Nah, kemudian kita masuk pada macam-macam bentuk bangun ruang. Jadi, bentuk bangun ruang itu ada 2. Yang pertama, kemudian itu adalah bentuk ruang sesuai. Nah, nanti kita bahas pertama sekali bangun ruang yang dapat di antaranya
balok yaitu memiliki sisi, kemudian memiliki 12 rusuk, kemudian memiliki 4 diagonal ruang, kemudian memiliki 6 bidang diagonal. Kita masuk saja pada contoh soal. Diketahui sebuah balok memiliki lebar 4 diameter, tinggi 5 diameter. Jika volume balok ada 120 diameter kubik, maka panjang balok adalah, jadi diketahui bahwasanya lebar balok itu 4 diameter, tinggi baloknya 5 diameter, dan volume balok itu adalah 120 diameter kubik. Yang ditanya panjang balok adalah Nah, kemudian sekarang kita masuk pada bangun ruang sisi lengkung di antaranya. Yang pertama adalah tabung. Sifat-sifat tabung yaitu pada gambar di samping terdapat bangun tabung memiliki 3 sisi dengan alas dan tutup berupa lingkaran. Adapun rumus tabung yaitu di bawah ini. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, diketahui diameter alas tabung sama dengan 20 cm, tinggi tabung 25 cm. Nah, yang ditanya adalah volume tabung dan luas permukaan tabung. Nah, volume tabung langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu luas
luas alas kali tinggi, atau sama dengan I kali R pangkat 2 kali T. Nah, untuk jari-jari di sini, karena di atas titik yang diketahui adalah diameter, maka kita ubah diameter tersebut ke bentuk jari-jari. Nah, untuk mengubahnya yaitu dengan rumus R sama dengan 1/2 dikali diameter, sama dengan 1/2 dikali 20, yaitu 10. Jadi jari-jari tabung adalah 10. Kemudian kita langsung masukkan saja volume tabung, yaitu I kali R pangkat 2 kali T sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 25 sama dengan 314 kali 25 adalah 7.850 cm3. Kemudian luas permukaan tabung, maksudnya kita masukkan rumusnya yaitu 2 kali Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T sama dengan 2 kali 3,14 dikali 10 pangkat 2 tambah 2 kali 3,14 dikali 10 tambah 25. 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 3,14 itu 6,28, kemudian dikali dengan 10 yaitu 62,8, kemudian dikali dengan 25 sama dengan 628 ditambah 1570 yaitu 2198 cm². Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua yaitu kerucut. Rumus kerucut dari kut ini. Kemudian berikut ini adalah sifat-sifat kerucut. Di antaranya bangun di atas merupakan bangun kerucut dengan alas berupa lingkaran. Kerucut mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas lingkaran berupa lingkaran dan selimut kerucut. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Nah, jadi sebuah kerucut adalah 3,5 cm, tingginya 12 cm. Maka luas sisi kerucut itu adalah, yang ditanyakan adalah luas sisi kerucut. Langsung saja kita masukkan rumus luas sisi kerucut, yaitu sisi sama dengan akar pangkat 2 dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Nah, jari-jarinya adalah 3,5 pangkat 2 ditambah dengan tingginya yaitu 12 pangkat 2. Lalu kita jumlahkan yaitu 12,25 ditambah 144, yaitu hasilnya akar pangkat 2 dari 1506,25 adalah 12,5. Selanjutnya kita masuk pada bangun ruang sisi lengkung yang ketiga yaitu bola. Adapun rumus bola yang berikut ini. Nah, kemudian kita masuk pada sifat-sifat bola. Sifat-sifat bola memiliki satu sisi. Dalam bangun bola, setiap titik pada permukaan bola memiliki jarak yang sama dengan titik pusat bola yang disebut dengan jari-jari. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Nah, diketahui sebuah benda berbentuk bola berjari-jari 21 cm. Berapakah volume benda tersebut? Nah, langsung saja kita masukkan volume bola, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, untuk Pi di sini kakak menggunakan 22/7. Langsung saja kita masukkan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 pangkat 3, yaitu 4/3 sama dengan 22/7 dikali 9.291. Nah, 9.291 kemudian dikalikan dengan 22 dan dibagi 7 dan hasilnya adalah 29.106. Kemudian dikali dengan 4/3, yaitu hasilnya 38.808 cm3. Nah, untuk mencari luas permukaan bola, rumusnya adalah 4 dikali Pi kali R pangkat 2 sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 21 kali 21. Nah, 21 bisa dibagi dengan 7 yaitu hasilnya 3. Langsung kita kalikan 4 dikali 22 dikali 3 dikali 21 adalah 5.544. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu statistika. Nah, statistika adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel. Hal yang sering dibahas dalam statistika adalah diagram lingkaran, rata-rata atau mean, median, dan modus. Yang pertama adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Nah, pada gambar di samping terdapat diagram lingkaran minat dan bakat yang digemari 25 siswa kelas 4. Nah, dapat kita tuliskan bahwasanya survei dari membaca itu adalah 36%. Nah, kemudian hasilnya kita kalikan dengan dikalikan dengan jumlah siswa. 36% dikali 25 sama dengan 9. Kemudian yang kedua adalah menulis. Survei menulis itu adalah 28%. Lalu kita kalikan dengan jumlah siswa, yaitu sama dengan
adalah memasak. Memasak itu adalah surveinya 16%. Jadi 16% dikali 25 itu adalah 4. Jadi minat memasak digemari oleh 4 orang siswa. Kemudian yang kedua adalah mean atau rata-rata. Cara menghitung rata-rata satu data adalah dengan menjumlahkan semua data yang ada dan membaginya dengan banyaknya suatu data. Nah, rumus rata-rata itu diantaranya rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, contoh soalnya begini. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 4 adalah berikut di bawah ini. Nah, berapakah nilai rata-rata nilai tersebut? Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu dengan jumlah keseluruhan data dengan dibagi dengan banyaknya keseluruhan data. Nah, jumlah datanya itu adalah 108, kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu 15. Langsung saja kita bagi dan hasilnya adalah 7,2. Jadi rata-rata nilai bahasa Indonesia siswa kelas 4 adalah 7,2. Kemudian yang ketiga adalah median. Median adalah nilai tengah dari data. Untuk mencari median, maka data tersebut harus kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian mencari nilai tengahnya. Untuk rumus median itu di bawah ini. Nah, langsung saja kita masukkan contoh soalnya. Berapakah median dari nilai ulangan siswa kelas 4? Nah, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita masukkan rumus median, yaitu min sama dengan xn ditambah 1 dibagi 2. xn, n yaitu 15, kemudian tambah 1, kemudian dibagi 2, yaitu 16 dibagi 8, jadi mendapatkan x8. Nah, jadi median dari nilai ulangan siswa kelas 4 adalah 7. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Nah, contohnya, tentukanlah modus dari data berikut. Dari data berikut dapat kita lihat bahwasannya angka yang sering muncul atau yang lebih banyak itu adalah angka 8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modus dari data tersebut adalah 8. Baik, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi matematika ini, yaitu tentang akar pangkat dan bangun ruang, bangun datar, dan juga statistika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian materi ini, karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan ya, agar supaya kita tetap semangat untuk belajar matematika. Akhir kata kakak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.